Bismillahirrahmanirrahim. Binatullah min kulli su'in wa ala hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammadin syarrina wa sallallahu alaihi wasallam. Semayana rohi ahli baiti wa ashabi wa tabi'ina yawmiddin. Khususan al-Sayyidina Hasan Basri wa Sayyidina Jannah al-Baghdadi. Syekh Muhammad al-Jalani, Syekh Muhammad al-Jabari Masyamana Madani. Syekh Muhammad Asyaf bin Abdul Al-Bandari wa Syekh Muhammad Mashhur Ahmad Al-Bandari wa Syekh Muhammad Zain bin Abdul Al-Bandari wa Masyaikh Nawawi wa Adina wa Mahatina wa qarabatina wa jiranina wa qaraina wa la ikhwanina muslimin wa muslimat wal mu'minina minal amwat wa syuhur rahmah wal maghfirah ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة والله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية على هذا النية وعلى كل من هو بسبب الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan sehingga kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Syarih al-Muhtadin yang membicarakan tentang sunat mandi. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, dzurriyyah, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat kita dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala.
Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini karena tabasku karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, ulun teringat sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW yang berbunyi, la tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak bergeser, artinya tidak bergeser lagi kaki seorang hamba di hari kiamat nanti, terkecuali seorang hamba itu akan ditanya tentang 4 hal. 4 hal yang akan ditanya. Yang pertama, an umrihi, daripada umurnya, di mana kemana dihabiskan umur yang sudah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi umur ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana kita habiskan umur kita? Ya, sudahkah umur kita ini kita habiskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Arti taat di sini tentunya menjunjung perintah. Perintah Allah dijunjung. Arti dijunjung itu dikerjakan, diamalkan, digawi, ya, perintah-perintah Allah. Sudahkah kita gawi? Atau kalau contohnya aja dulu kita diperintah dalam sehari ini, ya, setiap hari, ya, kita diperintahkan Allah untuk sholat 5 kali dalam sehari semalam. Itu kan perintah. Sudahkah kita menggawi perintah Allah itu selama kita mulai balik, ya, mulai kita balik sampai saat ini? Perintah yang wajib, ya, apakah belum kita gawi? Nah, kalau kata kita gawi perintah Allah tadi, berarti umur kita habis. Sampai wayah ini habis karena manfaatnya umur kita itu. Bahkan menggawi perintah, ini tanggung jawab kita yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita yang dikasih, ya. Berapa umur kita? Misalnya 60, misalnya taruh 60 umur kita, ya kan? Nah, masa balik, ya taruhlah misalnya yang itu ya 17 atau 15. Berarti sisanya berapa? 45 lah. Ya kurang lebih 40 lagi. 43 misalnya 17 orang. Nah, kita isi apa? 43 tahun itu sudah diberi Allah umur. Sudahkah kita isi dengan perintah tadi, ya kan? Mengerjakan perintah Allah,
menjauhi larangan Allah, artinya kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu umur kita, ya kan? Nah jadi namun kita umur kita tadi habis, tidak ada mengerjakan perintah, berarti kalau kita tidak mengerjakan perintah itu mafhum mukhalafahnya kita mengerjakan larangan namanya. Itu mafhum mukhalafah. Apabila kita tidak mengerjakan perintah Allah, berarti kita mengerjakan larangannya. Misalnya contoh disuruh sholat 5 kali dalam sehari semalam, kada sembahyang, misalnya ya. Nah kada sembahyang itu kan larangan, ya kan, dilarang. Allah menyuruh sembahyang, sholat, tapi kita kada. Berarti kita selama umur kita itu tuh mengerjakan larangan yang dikerjakan, ya kan, larangan Allah. Makanya kan para bulan Rajab sudah nih. Para hidup Rajab tanggal 1 nanti ya, 1 Januari pas 1 Rajab, bulan di mana perintah sholat itu ya diterbitkan, perintah sholat diturunkan, ya, perintah sholat diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena sholat ini perintah sangat penting. Dibandingkan dengan yang lain, perintah sholat ini beda. Ya, kalau perintah puasa itu cukup dengan ayatnya itu turun. Ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Diwajibkan atas kamu berpuasa oleh orang-orang yang beriman. Nah, cukup ayat turun selesai puasaan. Tapi itu sebab apa? Setahun sekali puasa itu ya kan? Pada bulan Ramadan. Setahun sekali dia perintah puasa itu. Apalagi zakat cukup turun ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat zakat. Ambillah khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka, ya kan, orang-orang yang kaya nih, disuruh mengambil sebagai zakat sedekatan, ya kan, sebagai sedekah. Sedekah itu ya zakat, artinya zakat wajib. Wa tutahhiruhum biha, dan membersihkan mereka. Jadi fungsi zakat itu untuk membersihkan harta-harta kita yang sudah sampai haul nisabnya. Itu cukup turun ayat, selesai sudah. Tapi zakat ini setahun sekali menjaga harta, ya kan? Kalau sampai haul nisabnya juga, kalau kada sampai haul nisab, kada wajib zakat. Sunatnya, ya kan? Zakat profesi, misalnya sebulan sekali, ya kan, bergajian dizakati, ya kan, zakat profesi, ya kan, 12 kan, mengelolanya, ya kan. Nah ini kan sebulan sekali itu zakat profesi, ya kan. Kalau zakat mal tadi setahun sekali, zakat fitrah setahun sekali. Cukup dengan ayat turun. Ya, haji cukup ayat turun. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Ya kan? Kewajiban haji itu hanya turun ayat, dan itu pun haji sekali seumur hidup nang wajibnya. Haji umroh sama, ya kan? Sekali seumur hidup nang wajibnya. Itu pun bagi yang mampu ke sana. Namun kada mampu kada wajib. Kayak mana sana kada ongkosnya. Nang mampunya aja nang wajib, ya lah, nang kada wajib tadi hanya kada mampu, kada wajib. Nah itu sudah harus sekali dua ya, seumur hidup sekali kita haji tadi. Cukup turun ayat sudah aja. Apalagi ya puasa sudah dari zakat haji. Nah kemudian sholat. Nah ini sholat ini beda. Sholat ini perintah sholat Nabi kita Muhammad SAW diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan disuruh Jibril Mikail membawa Nabi ke atas sana. Ya kan kasih Sidratul Muntaha bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala-nya. Entah itu dan Allah di atas ada, ya kan? Allah tidak bertempat. Cuma itu melambangkan bahwa di atas itu tempat yang mulia, ya. Bila di atas tempatnya mulia daripada di bawah. Nah itu. Nah jadi perintah sholat ini langsung langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak pakai perantara ayat atau Jibril. Nah makanya sholat ini sangat penting. Puncak penghambaan seorang hamba apabila ia merasa seorang hamba, ia harus sholat. Sholat itu melambangkan sifat tawadu, rendah diri, rendah hati. Ya kalau kita mencium tanah, ya kan muka kita yang paling mulia, nah ya kan muka kan mulia, kalau kepala ditundukkan, diciumkan ke tanah, ke lantai, itu tanda kita rendah, ya kan tanda kita tawadu. Nah, berarti orang yang pada sembahyang ini ada sifat sombong dalam dirinya. Kada mau tunduk memang merasa paling harap, merasa paling iya. Nah itu sifat sombong katanya, ya kan? Nah kalau ada sifat sombong seperti itu, ini kada kawa masuk ke dalam surga, ya kan? Iblis saja yang ada sudah di dalam surga, ya kan? Disuruh sujud kepada Nabi Adam kada mau. Inya kada mau itu karena sombong, karena merasa harap, diusir dari dalam surga. Diusir dari dalam surga. Iblis sudah di dalam surga, ada sifat sombong, diusir. Apalagi belum masuk surga sudah sombong, kada mau tunduk, kada mau sujud, bisa masuk surga karena kada harapan mau masuk surga, ya kan? Orang yang ada dalam dirinya sifat sombong tadi. Nah, itu sifat iblis setan, ya kan? Yang sombong tadi diusir dari surga. Nah, ujar hadis Nabi apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin aw kama qala tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun
hanya sebarat alarm nyamuk. Harus benar, tidak ada sifat sombong, tidak akan masuk surga. Ini bahayanya sifat sombong. Nah, jadi sholat tadi begitu pentingnya, ya kan? Jadi tidak melewati kurun ayat, tidak berperantaraan Jibril. Nabi langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat. Ya kan? Nah, makanya sholat itu ujar Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Apabila ia mau sholat, ini namanya mi'raj, artinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang itu pertemuan antara Khaliq dan makhluk. Pertemuan antara Allah dan hambanya, ya, di dalam sholat. Berarti orang antara sholat itu rugi, ya kan? Ada suara bertemu Allah. Nah, itu adalah ada suara bertemu dengan Allah. Siapa yang bertemu Allah, laksanakan sholat. Itu bertemu dengan Allah. Nah, itu yang pertama dari umur kita. Ya. Kemudian lagi yang antaranya yang akan dipertanggungjawabkan adalah masalah harta. Ya kan? Harta ini ada dua, di mana didapatkan, di mana diperoleh, dan kemana menggunakan. Ini harta ini kuat. Pertanyaannya, dari mana perolehan dan kemana digunakan. Tangannya sedikit, ya kan? Ya kan? Oleh di mana, ya kan? Di mana perolehan, kemana menggunakan. Nah, itu harta. Jadi ada dua pertanyaan. Nah, kemudian yang dipertanggungjawabkan lagi ilmu, ya kan? Dapat ilmu, sudahkah diamalkan? Dapat pengetahuan itu dan ini, diamalkan katakan ilmu tadi, ya kan? Nah, misalnya tentang sholat juga, ya kan? Tahu ya, sholat itu wajib, sudah tahu ya, memang sholat itu wajib, fardu ain. Arti fardu ain itu fardu persorangan. Ada fardu kifayah, ya kan? Ya kan, fardu kifayah kan cukup orang lain yang mengerjakan, seorang kadang ada apa-apa. Fardu kifayah kan ini fardu ain, fardu perseorangan. Sholat dia kan tahu di sholat itu fardu persorangan, tapi kada dikerjakan jualan, kan takut tapi apa? Ada ilmu tapi kada diamalkan. Berilmu tapi kada diamalkan. Tahu, ya kan? Ilmu itu kan tahu, artinya tahu aja nah sholat itu wajib fardu ain, tapi koler dua magawi. Nah, siapa ini? Pamoler dan pamalas, ya kan? Maka main malas ini kan ada obatnya, nggak ada dikasih, ya kan? Jadi karena itu kadang mengamalkan ilmu yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya, kan? Nah, kemudian kita lanjutkan 4 menit dari lah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Kalau ditinggalkan wudu atau berkumur-kumur
atau memasukkan air ke hidung maka makruh. Jangan makruh ketika kita hendak mandi benar. Lalu kalau kumur-kumur tidak memasukkan air ke hidung, nah maka hukumnya makruh. Dan sunat menyampaikan air sebelum berwudu dengan sungguh-sungguh ke seluruh pelipatan tubuh. Pelipatan tubuh seperti pelipatan perut, dua telinga, pangkal mata, ujung mata, di bawah lubang hidung. Karena yang demikian itu lebih meyakinkan sampaikan air ke seluruh tubuh dan terhindar dari berlebih-lebihan memakai air sebelum mandi. Sunat lagi menyalat-nyalati pohon rambut kepala, yang kali selat-selati, dikucek-kucek dengan bulu muka dan bulu seluruh badan dengan tangan yang basah. Umpamanya dimasukkan jari tangannya ke 10 dari dalam air sebelum dimasukkan ke pohon rambut dan semua bulu muka dan badannya. Dan sunat mengalirkan air ke atas kepala, kemudian ke sebelah kanan pihak muka, kemudian pihak belakang, kemudian sebelah kiri pihak hadapan, kemudian pihak belakang. Karena mengikuti Rasulullah SAW. Maka cara yang demikian itu berbeda dengan perintah mandi. Maka cara yang demikian itu berbeda dengan perintah mandi. Karena dalam memandikan mayat tidak sampai ke belakang kecuali kalau sudah selesai kedua pihak hadapan. Karena mudah menggerakkan yang seperti itu dalam mandi orang yang hidup, berbeda dengan memandikan orang yang mati, karena akan terjadi berulang-ulang membalik tubuh mayat sebelum membasuh sesuatu yang ada di sebelah kiri. Ini perbedaan dengan mandi mayat ya. Itu namanya mandi 9. Jangan mandi 9 namanya. Nah, habis waktu. Kira sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan nanti Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.